Semoga kelihatan ya. Kalau misalnya itu oke. Jadi kita nyicil untuk masuk studio TA ya. Sementara absensinya itu absensi tanda tangan biasa. Nanti setelah hari Rabu akan ada input fingerprint ya, dikoordinir oleh Mbak Saida. Karena Mbak Saida itu sampai jadi panitia lomba robotik, jadi kemungkinan baru Rabu, entah Kamis atau gitu. Oke, sekarang ya, nggak ada makaranya Budila ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Oke, untuk persiapan dokumen ya, yang pertama yang harus disiapkan adalah map biru. Map biru yang kemarin kalian udah kumpulkan, itu nanti bisa kalian ambil kembali untuk dilengkapi beberapa dokumennya. Kemarin Budila sudah sempat untuk cek, tapi belum semua, mohon maaf. Jadi nanti secepatnya aja lagi, sehingga nanti Budila bisa recheck lagi gitu. Yang pertama yang harus dilengkapi adalah legalisir ijazah SMA. Kemudian sertifikat TOEP legalisir. Kemudian transkrip 137, kalau kemarin udah, berarti ya udah. Tapi kalau misalkan udah ada update, tolong dikasih transkrip update. Tapi yang lama nggak diambil ya. Ambil. Tulisin aja di pojok kanan yang baru gitu. Kemudian bukti kumpul perpus, SP, sama KP. Kemarin ada beberapa orang yang dia nggak ada yang diupload sama Mbak Saida. Kalau misalnya kalian mengumpulkan sendiri ke baca, bukan perpus, ruang baca, silahkan dibawa aja atau dikumpulkan aja buktinya. Kalau misalnya nggak ada, hilang dan sebagainya, confirm ke Mbak Saida. Kemudian sertifikat BAPS dan form 12. Form 12 udah disiapkan sama Mbak Saida ya, tinggal di print, kemudian nanti siapkan materai 10.000 untuk ditandatangani di form 2 kalau nggak salah. Form 1 atau form 2, lupa. Itu. Nah, kalau misalnya dari sampai 6 ini ada yang belum lengkap, silahkan dikumpulkan seadanya dulu. Tapi minggu ini tolong bisa dikumpulkan. Nanti di bagian map biru yang depan, silahkan tulis nama, NIM, nama PA. Ini PA ya, pembimbing akademik ya, bukan pembimbing TA ya. Soalnya nanti untuk pemberkasan menjelang ujian itu ke PA, bukan ke tugas akhir. Gitu. Jadi jangan lupa nama dosennya adalah dosen pembimbing akademik, bukan dosen tugas akhir ya. Oke, kemudian selanjutnya, kalau misalnya ada yang kurang, tolong dikasih sticky note di depan, yang kurang itu apa. Misalnya kalian legalisir ijazah SMA-nya belum, nah tulis aja legalisirnya belum. Misalnya sertifikat BAPS-nya belum, ditulis aja BAPS gitu. Gitu, jadi dikumpulkan dulu, nanti misalnya di tengah-tengah, misalnya bulan depan udah bisa ngumpulin legalisir ijazah gitu, tinggal datang ke Mbak Saida, terus ambil map birunya, ditaruh di dalamnya, kemudian sticky notes-nya dicoret gitu. Itu jadi yang penting ngumpulin dulu supaya Budila bisa mendata gitu, terutama yang transkrip sama yang form 12 ya, gitu. Kalau misalnya kalian ada yang belum selesai TOEP-nya karena kemarin belum lulus, segera, karena harapannya ketika kalian mengerjakan studio tugas akhir tuh udah selesai, jadi kalian nggak perlu mikir yang lain-lain gitu. Jadi segerakan untuk bisa ambil tes TOEP. Kalau tes TOEP itu nggak ada, kalian bisa ambil yang diadakan oleh LBIP luar ya, harus yang dari LBIP UMS, karena itu sebagai syarat untuk wisuda. Kalau punya itu nggak bisa wisuda. Kecuali yang TOEP-nya udah 3 kali ya. Kalau udah 3 kali, biasanya mereka akan menawarkan untuk dibuatkan surat tangan. Nah, itu bisa dipakai untuk nanti wisuda. Gitu. Nah, kalau untuk BAPS sendiri, BAPS itu kan dia sifatnya per periode ya. Nah, jadi kalian belum ada jadwal untuk periode terdekat,
bisa cek di website itu kapan ada lagi. Atau misalnya dia buka, kalian cepat-cepat daftar gitu. Karena biasanya slotnya itu cuman nggak nyampe 300 atau 400 tuh. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kalau BAPS itu juga sebenarnya syarat wajib ketika kalian mau wisuda ya. Jadi ambilnya sekarang jangan mepet-mepet. Karena kalau mepet-mepet nanti kuotanya nggak nyampe. Kalau nggak nyampe nanti ibahnya kalian nggak bisa ambil gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan dokumen. Sebelum nanti ke next. Bertanya, Ya, gimana nih? yang pertama mungkin untuk map biru pakai map biru yang itu atau map biru yang bebaskan Bu. Yang pertama itu. Terus kedua di poin 3 ini kan ada transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini Hmm. dari STAR itu atau harus yang dari BAA? Oke. Kalau map biru yang pindah. Jadi kalau misalnya idealnya sih sebenarnya biru. Cuman kalau kalian udah mengumpulkan yang birunya plastik kan kemarin Budila ngeliat ada berapa yang ngumpulinnya plastik ya udah nggak apa-apa. Yang penting warna biru gitu supaya nggak kecampur dengan map-map yang lain gitu. Karena ada beberapa map yang lain untuk kegiatan yang lain gitu. Itu yang pertama, yang penting warna biru. Beli yang kemarin aja dilengkapin. Terus yang kedua terkait dengan tadi apa ya dilupa. Transkrip ya, sorry ya. Transkrip Bu. Oke, transkrip. Transkrip kalian cek dulu yang di STAR. Kalau yang kalian merasa itu udah komplit, oh nilai saya yang remi, oh nilai saya ini udah komplit nih, udah keluar semua sesuai dengan yang udah pernah saya ambil. Itu ya udah yang dari STAR aja. Tapi kalau misalnya ada yang hilang, mata kuliahnya nggak ada, misalnya kalian udah ambil, tapi ternyata kok di STAR tuh kok nggak ada mata kuliahnya gitu. Kalian bisa print BA print itu ada atau enggak. Kadang yang dari BA itu ada, yang di STAR kita tuh enggak ada gitu. Tapi kalau di STAR kita kira-kira udah lengkap, ya udah pakai STAR aja. Gitu. Jadi nggak perlu yang pakai BAA. Yang penting kalau misalnya yang dari STAR kita itu udah komplit, ya udah. Kecuali ada beberapa ya mahasiswa yang mungkin yang kemarin ikut MBKM itu nilainya kayak belum berubah, nggak apa-apa. Itu nanti dikasih keterangan aja. Soalnya masih proses Budila untuk nego ke BAA gimana caranya supaya nggak tertolak. Oh ya, ini ada pertanyaan Anissa nih. Kalau ada beberapa mata kuliah yang belum sesuai konversi MPK, iya, dikumpulin aja, terus nanti ditandai mana yang belum berubah. Jadi di stabilo gitu, terus ditandain ini konversi MPKM belum berubah gitu. Sementara itu, sambil nanti Budila negosiasikan ke BEM. Ada lagi? Oke, masih ada. Surat pernyataan diketik atau ditulis tangan, boleh bebas, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Yang penting ada tanda tangan dan materainya asli ya, bukan materai yang digital. Oke, kemudian yang kalian udah isi ya, data yang udah terisi di Mbak Saida, itu nomor telepon wali wajib diisi ya. Soalnya ada beberapa periode itu mahasiswa itu menghilang, kemudian Budila bisa untuk menghubungi karena handphonenya nggak aktif. Akhirnya Budila hubungin wali untuk dia segera melengkapi pemberkasan karena harus segera wisuda kan. Ternyata handphonenya itu rusak gitu. Jadi itu sangat berguna jika angkatannya bareng-bareng ya. Nah dulu itu karena dia sendirian di angka itu gitu. Jadi kesusahan bisa menghubungi gitu. Jadi itu penting. Jadi jangan sampai kosong dan tuliskan sebenar-benarnya itu siapa. Apakah kakaknya, apakah orang tuanya, ibu atau bapak gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Untuk ijazah SMA, apakah legalisir baru? Enggak harus legalisir baru. Yang lama juga nggak apa-apa. Yang penting legalisir ya.
Terus ini ada pertanyaan lagi, kalau sudah 1 kali TOEIC mandiri dan 1 kali English Core tapi belum lulus, apakah tetap mengikuti TOEIC 3 kali ya? Budila kurang paham apakah TOEIC-nya harus 3 kali atau enggak. Budila nggak paham apakah English Core itu dihitung sebagai tes TOEIC. Kalau sertifikatnya bisa menggantikan TOEIC, tapi kalau tes TOEIC-nya itu Budila kurang paham. Lebih baik Aziz tanyakan ke LPIB gitu. Dicek juga pokoknya yang kalau misalnya 2 kali itu lulus ya sekali lagi, kemudian nanti kalau biasanya nggak lulus kita konfirmasi bahwa udah 3 kali, itu nanti bisa dapat surat konfirmasi atau keterangan untuk syarat wisuda gitu. Jadi Aziz silahkan tanya ke LPIBU aja. Oke, ini Engga bisa mengikuti English Course sertifikatnya berbeda dengan legalisir, apa perlu mengajukan sertifikat legalisir terlebih dahulu ke PIPU? Oh iya, karena kayaknya kalau yang course-nya online itu dia sertifikatnya nggak ada tanda tangan LPIU ya, Enggak. Kalau misalnya nggak ada, better dimintakan legalisirnya. Terus ada lagi pertanyaan, tanda tangan di surat pernyataan, apakah ada ketentuan warna tinta? Nggak ada, yang penting ada tanda tangannya, boleh pakai biru, boleh pakai hitam. Oke, gitu. Kita ke next slide ya, kalau misalkan masih ada pertanyaan, ditulis aja di kolom chat. Oke, yang kedua adalah persiapan produk gambar. Persiapan produk gambar yang pertama adalah file SKPA Turnitin. Kemarin sebenarnya Budila minta hard file ya. Kenapa hard file? Hard file itu nanti ditaruh di studio, sehingga nanti ketika kalian itu bimbingan, biasanya supaya nggak kemana-mana, itu buku konsepnya di buku Bali. Kalau misalnya evaluasi ya, buat mencocokkan apakah udah sesuai dengan konsep apa belum gitu. Kalau misalkan konsep di bab 4 itu sebenarnya relatif bisa berubah ya, bisa berubah eh, asal minor gitu. Asal minor. Kalau misalkan mayor biasanya nggak boleh karena memang sudah diujikan gitu. Kenapa Turnitin? Supaya untuk membuktikan bahwa Turnitin dari 25%. Jadi kurang dari 25% ya, itu dari bab 1 sampai ke referensi. Biasanya referensi itu kalau kita Turnitin udah langsung terskip kok. Dia nggak terhitung untuk dibaca. Kemudian yang kedua, soft file. Apakah kalian pakai CAT atau Revit dan sebagainya? Capaian gambarnya sesuai dengan target. Itu. Disiapkan soft filenya ya. Terutama untuk nanti kita bikin misalkan block plan, situasi. Digunakan juga nanti kalau misalnya kita butuh untuk file-file transformasi desain gitu. Kemudian nanti siapkan juga software yang kalian butuhkan. Jadi kalian silahkan install sendiri di komputer. Kayaknya kemarin beberapa Budila lihat udah terinstall ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kalian butuh bisa kontak Saida. Cuman memang hari ini sampai hari Rabu Mbak Saida jadi panitia gitu. Jadi standby di lab gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ubay. Bu Jina, untuk bukti pengumpulan laporan KP hilang tuh bagaimana? Coba kontak Mbak Saida ya. Kalau misalkan ada bukti pengumpulan yang KP hilang itu, biasanya itu di buku KP-nya itu masih tertinggal di situ satu spare-nya. Cuman nggak tahu sekarang. Jadi silakan ada yang hilang itu kontak Mbak Saida. Oke, kemudian ada administrasi keuangan ya. Yang pertama terkait KRS mata kuliah kemarin KRS-nya telat ya. Jadi sampaikan bahwa silahkan ambil SKPA dulu, TA-nya keep, kemudian udah berhasil ujian SKPA, itu silahkan KRS tugas akhir, tapi yang meng-KRS kan Bu Rahma gitu. Nah, silahkan
selesaikan administrasinya. Kalau misalkan udah ya sudah. Soalnya nanti kalau kalian nggak KRS, ketika kalian ujian nilainya nggak bisa masuk. Kemudian juga kalian nggak bisa masuk ke my skripsi. Kalau misalnya namanya nggak ada. Kalau masuk sih bisa, tapi namanya itu nggak terdeteksi gitu. Kemudian yang kedua adalah deposit sebesar 100.000 dengan rincian yang sama, 30.000 untuk pengembangan lab arsitektur. Ini biasanya kita tagihkan kalau kalian sudah pemberkasan habis ujian gitu, tapi kita tagihkan sekarang supaya nanti nggak mikirin lagi gitu. Yang kedua 20.000 untuk subsidi maintenance komputer lab TA. Yang 50.000 nanti kita kembalikan. Bisa setelah ujian atau kapanpun kalian minta, boleh. Jadi ini istilah 50.000 kalian nabung gitu. Nanti setelah kalian ujian atau menjelang kalian ujian itu kita kembalikan gitu. Karena biasanya menjelang ujian kalian butuh untuk koordinir snack dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalian cuma bayar 50.000, yang 50.000-an kita kembalikan gitu. Nah, ini nanti silahkan kalian koordinir gimana caranya. Kalian bisa tunjuk satu bendahara, kemudian nanti positkannya lewat dia, kemudian nanti koordinir ke Mbak Saida, gitu. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan pelaksanaan ya, pelaksanaan studi tugas akhir itu dilaksanakan hybrid, jadi ada kalian mengerjakan di rumah atau di mana ada sesi di mana mengerjakan itu di studio. Kenapa? Di studio itu membentuk pola kerja di mana nanti ketika kalian itu bekerja bisa jadi pola kerjanya akan seperti itu ketika kalian bekerja di konsultan perencana gitu. Jadi harus masuk 9 to 5 gitu. Jadi kita ingin untuk hybrid itu yang pertama. Yang kedua, itu supaya kita punya semangat yang sama untuk menyelesaikan ini bersama-sama. Satu angkatan kan kalian masuknya di arsitektur bareng, harapnya lulusnya bareng gitu. Dan harapannya ketika kalian bisa saling diskusi. Kalau misalnya ada kesulitan ataupun kalian butuh motivasi, kalian bisa sharing satu sama lain gitu. Dan biasanya semangatnya tuh sama, mengerjakannya tuh bareng-bareng gitu. Nah, jamnya adalah kita mengerjakan Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 17. Jam 8 sampai 17 itu berlaku sebelum evaluasi satu ya. Setelah evaluasi satu ya. Jadi sebelum evaluasi satu kalian hanya masuk sampai jam 2 aja. Sampai jam 2 aja. Nah, kita akan terbagi jadi dua kloter. Nah, kloter 1, kloter 2. Daftarnya udah ada, kalian udah ambil nomor komputer, jadi silahkan stick sama jadwal tersebut. Gitu. Nah, pelaksanaannya udah mulai dari hari Senin kemarin ya. Nah, kemudian mahasiswa wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan secara bergantian. Nah, jadi yang kloter 1 itu Senin, Rabu, Jumat. Untuk kloter itu Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, kemudian mahasiswa kerjakan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan tetap mempertimbangkan arahan dari dosen pembimbing. Targetnya adalah sesuai dengan timeline yang sudah Udila share ya. Jadi timeline itu sebagai guideline aja. Kalau misalnya kalian tidak sesuai dengan guideline yang Budila berikan, nggak apa-apa, asal ketika evaluasi produk tersebut udah bisa kalian capai. Jadi evaluasi 1, evaluasi 2, evaluasi 3 itu kan ada target produknya. Nah, itu selesai di target produk itu ketika evaluasi. Nah, untuk jadwalnya. Nah, kemudian untuk konsultasi itu 4 kali secara fleksibel. 4 kali. Kemudian evaluasi dilakukan sesuai tanggal yang telah ditetapkan sebanyak 3 kali. Jadi evaluasi 1, evaluasi 2, evaluasi 3, dan satu lagi kelayakan. Kelayakan itu untuk melihat kalian itu lolos untuk bisa ujian atau enggak gitu. Dan evaluasi itu kan kalian udah ada jadwalnya ya. Nah, itu boleh nggak sesuai jadwal, tapi harus dilakukan di minggu itu. Diusahakan gitu. Jadi nanti kalian bisa menghubungi Bapak Ibu dosen pembimbing untuk kapan mau evaluasi gitu. Tapi jangan terlalu jauh ya. Jadi maksimal di minggu itu. Soalnya kan kita evaluasi itu tiap 2 minggu. Kalau semakin mundur, evaluasinya juga mundur. Gitu. Nanti kalian kelayakannya tuh jaraknya sangat dekat gitu. Takutnya target produknya
nggak kecapai. Oke, kita ke pertanyaan ya. Oke, untuk software dalam pengerjaan TA apakah bebas atau ada batas ya, Bu? Oke, kalau softwarenya tuh nggak ada batasan, kalian butuh apa silahkan install sendiri. Itu. Yang jelas kalau ada standarnya ya, produk untuk denah denah set denah dan lain-lain tampak potongan. Nah, itu gunakan standar sesuai dengan AutoCAD ataupun Revit. Jadi produknya tuh yang rigid. Jadi nggak boleh kalian ambil dari SketchUp gitu, nggak boleh karena dia visualisasinya beda. Jadi gambar development itu yang pakai Revit atau AutoCAD. Untuk yang set plan, denah, tampak potongan. Bentar. Gitu. Oke, kemudian ada peraturan tidak melakukan plagiasi dalam bentuk apapun, baik tulisan, gambar, video, dan produk desain lainnya dari sumber manapun. Ya, ini tegas ya. Jadi ketika nanti kalian lihat ada satu bentuk plagiasi, silakan dilaporkan. Nanti kalian akan dapat nilai plus. Gitu. Kemudian minimal kehadiran studio 70%. Apabila tidak hadir, wajib menyertakan bukti keterangan ketidakhadiran. Karena apa? Jadi ada surat izinnya ya. Kemudian agensi menggunakan fingerprint sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian melaksanakan evaluasi 1-3 dan kelayakan sebelum dinyatakan layak untuk ujian. Jadi kelayakan dan evaluasi 1-3 itu syarat untuk ujian ya. Syarat untuk ujian. Jadi kalau kalian nggak ada evaluasi itu dan kelayakan, nggak bisa ujian. Oke, kemudian mengisi progres pada homepage myskripsi.ums.ac.id. Nanti Budila akan input dulu nama kalian, semoga bisa ya. Kalau misalkan nanti sisnya nggak bisa, berarti nanti kalian harus isi sendiri. Tapi Budila nunggu isian dari GForm yang Mbak Saida kemarin itu share. Soalnya datanya harus Budila masukkan dari situ. Oke, kemudian juga kebersihan, ketenangan, dan kenyamanan bersama. Jadi kan studio TA ini kita pakai bersama-sama, nggak cuma kalian aja, ada banyak orang. Jadi tolong untuk bisa menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama gitu. Jangan banyak ngobrolnya, kerjain ya. Kalau mau ngobrol nanti after studio kalian bisa mungkin sore pulang ngobrol bareng lama gitu. Kalau di studio TA boleh ngobrol tapi kali aja jangan terlalu takutnya yang lain juga nggak nyaman kalau kalian berisik. Itu kemudian menjaga perangkat komputer yang digunakan. Jadi kalau nanti komputer ada satu hal yang kalian lihat itu nggak beres, gitu silahkan segera hubungi Mbak saya. Kemudian matikan komputer dan perangkat lain bila sudah tidak digunakan. Jadi selalu matikan ya, kalau kalian udah selesai matikan. Oke, kita baca lagi. Untuk Isoma dan di studio TA itu dapat sampai jam fleksibel aja, biasanya jam 2 untuk Isomanya. Selama pengerjaan boleh kirim file ke komputer lab, Bu, dan apa ada batasannya? Maksudnya kirim file itu gimana, Toif? Jadi sebenarnya gini, kalian itu nggak wajib sebenarnya pakai komputer TA ya. Kalau kalian merasa bahwa laptop kalian itu lebih mumpuni, ya silahkan pakai laptop, nggak ada masalah. Tapi kalian itu dapat jatah satu komputer gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang nggak mau pakai ya nggak apa-apa, tapi meja kalian di situ. Gitu. Jadi kalian bisa mengerjakan pakai komputer lab ataupun pakai laptop kalian sendiri gitu. Jadi pada intinya kita memberikan fasilitas komputer
yang sesuai dengan spek yang universitas berikan gitu. Kalau kalian merasa bahwa itu kurang mumpuni untuk mengerjakan proyek kalian, silahkan menggunakan punya kalian sendiri, nggak apa-apa. Oh, terus izin tanya, kemarin pas SKPA disuruh dosen pembimbing untuk mengisi dan konsultasi melalui skripsi itu gimana? Soalnya udah konsultasi 3 kali. Oh, oke Zulfa, kalau misalnya udah ngisi di My Skripsi nggak apa-apa, nanti dilanjutkan aja. Ini kalau udah konsultasi 3 kali berarti nanti harus Budila klik dulu untuk bisa melanjutkan kembali. Soalnya setiap setiap konsultasi 3 kali itu Budila harus harus checking. Kemudian kalau udah Budila klik nanti tugas akhir ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat sambil Budila cari dulu filenya. Oke, itu Budila kirimkan beberapa panduan yang kita pakai. Jadi ada panduan untuk ini sebelum Budila masuk ke ini ya, ke jadwal ya. Jadi ada panduan untuk penggunaan MySkripsi, kemudian ada modul standar gambar ya. Jadi nanti standar gambarnya mengikuti itu, mengikuti standar gambar dari PUPR. Ini. Nah, jadi nanti ini silakan dibaca, dipelajari. Jadi standar gambarnya itu ngikutin ini. Jadi nanti misalnya kalau kopnya ngikutin yang punya Studio TA ya. Kopnya udah dikasih Mbak Saida belum ya? Kopnya bentuknya cat. Udah belum? Udah dikasih belum sama Mbak Saida? Belum, Bu. Belum ya? Nanti minta ya. Untuk kop itu, kalau misalkan transformasi desain nggak perlu pakai kop. Nggak perlu pakai kop itu. Nanti yang pakai kop itu mulai gambar development program. Jadi mulai block plan, site plan, dan seterusnya. Pakai pakai itu. Iya, ini belum dimasukin ke Google Drive untuk DWG-nya. Nah, nanti pakai standarnya ada di sini. Jadi misalnya kalian pakai ketebalan garisnya itu berapa gitu. Kayaknya kalian ini udah dapat di Stupa ya, yang modul ini ya. Udah pernah dapat di Stupa. Iya, Bu. Nah, ya, nanti berarti ngikutin ini ya. Oke, terus ada chat lagi. Oke. Kalau gitu Budila ke jadwal ya. Oke, jadwal. Ini Budila. Jadi kita punya
standar kita menggambar di studio itu 50 hari. 50 hari itu khusus untuk gambar transformasi desain sampai rencana detail yang diperlukan aja ya, gitu. Kita punya banyak hari libur, jadi kemudian tanggal 9 libur, jadi banyak liburnya, jadi silahkan bisa bisa kerjakan di rumah masing-masing. Kalau misalnya memang butuh untuk mengerjakan di studio, setelah evaluasi satu boleh ketika hari libur itu masuk. Nanti buatkan surat untuk penggunaan studio kalau misalkan memang waktu tanggal merah itu kalian tetap mau masuk. Itu boleh. Oke, jadi 50 hari studio kita mulai di tanggal 29 kemarin dan nanti selesai di 2 2 Juli. 2 Juli. 2 Juli selesai. Nanti file yang sudah kalian kerjakan itu dikirimkan ke Mbak Saida untuk nanti digunakan sebagai file master. Tapi nanti kalau masih ada tambahan boleh. Itu hanya dipakai untuk kita pengen tahu kalian tuh capaiannya sampai mana. Itu di tanggal 3 ya. Di tanggal 3. Oh, sebelumnya evaluasi dulu ya. Jadi kita masuk nanti evaluasi 1 di tanggal 20. Tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei itu evaluasi 1, transformasi desain, site plan, dan situasi. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen itu berhalangan pada tanggal 20, boleh mundur sedikit. Tadi batasnya 1 minggu ya. Tapi usahakan jangan sampai 1 minggu. Nanti kalian ngejar produknya itu susah. Jadi kalau kepepet banget itu baru 1 minggu. Tapi kalau kalau cuman 1-2 hari mundurnya nggak ada masalah. Gitu. Kemudian nanti tanggal 1 Juni kalian evaluasi 2. Biasanya setelah evaluasi kalian dapat masukan ataupun revisi segera dikerjakan. Kemudian nanti bisa masuk ke produk selanjutnya supaya bisa cepat selesai. Nah, kemudian ke evaluasi 3 itu tanggal 15 Juni. 15 Juni. Kemudian nanti libur lagi ya tanggal 17-18 Idul Adha. Kemudian nanti kelayakan produk gambar, kelayakan berarti Bapak Ibu itu ke studio ya, atau kalian bisa menemui Bapak Ibu di ruangan yang lain. Kemudian tanggal 2 Juli kita selesai studio, setelah selesai, sehari setelahnya silahkan kirimkan file semuanya ke Mbak Saida. Nanti linknya akan kami berikan untuk checking kalian tuh progresnya udah sampai mana. Itu, kemudian nanti kalian masih punya waktu beberapa hari, tanggal 4 sampai tanggal 7 untuk membuat maket maupun video animasi. Kemudian nanti kirimkan lagi file terbaru. Yang tadi tanggal 3 kalian kirimkan kan belum jadi. Nanti kirimkan lagi file yang terbaru. Kemudian mendaftar ujian. Kemudian nanti pengumuman penguji. Kemudian nanti tanggal 10-nya kita pendadaran. Pendadaran itu estimasi sebenarnya 2 minggu. 10 sampai 14 hari biasanya kalau offline. Tapi semoga bisa kurang dari itu kalau misalnya nanti kelasnya memenuhi dan Bapak Ibu dosen waktunya pas. Nah, kemudian nanti kalian revisi, setelah itu pengumpulan revisi. Untuk batas pemberkasan itu di 15 Agustus 2024. Kalau kalian mau wisuda September. Tapi tanggal 15 Agustus itu tentatif ya, karena ini kan di pergantian semester dari genap ke gasal. Jadi bisa maju, bisa jadi maju. Kayak tahun lalu itu kalau nggak salah batas yudisiumnya itu tanggal 10 Agustus. Tapi semoga yang periode ini nggak maju. Jadi makanya kalian harus ujian mulai di tanggal 10 Juli. Kan nanti setelah ujian ada revisi, kemudian kalian harus mengurus pemberkasan untuk wisuda gitu. Jadi ini pendaftaran wisuda.
Ya, jadi pendaftaran wisuda dan yudisium itu tanggal 15 Agustus. Semoga nggak maju, tapi tahun lalu itu maju sampai tanggal 10, sorry. Jadi supaya kalian punya banyak waktu untuk bisa mengurus, jadi kita harus ujian tanggal 10 gitu ya. Nah, kemudian bimbingan offline, silakan bimbingan offline itu minimal ini ya saat evaluasi. Kalau di luar ini silakan dijadwalkan sendiri. Tanggal 20, tanggal 27 Juni, kemudian 15 Juli, 29 Juli. Tanggal 29 Juli ya, kelayakan ya. Enggak, tanggal 29 Juni. Sorry, ini salah ya berarti ya. Ini 20 Mei. Ini 15 Juni, maafkan Budila. Salah nulisnya. Oke, setiap target evaluasi bisa dipenuhi ya, bisa dimaksimalkan untuk kalian selalu penuhi gitu supaya nanti progresnya tetap bisa jalan. Nah, ini sesi konsultasi kalau 10 kali kalian bisa konsultasi ke ini sesi konsultasi di MySkripsi ya. Jadi di MySkripsi itu kita wajib mengisi 10 kali karena kalau di universitas itu tugas akhir atau skripsi itu kan dipantau gitu. Jadi pemantauannya lewat MySkripsi. Jadi kalian harus mengisi di seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu dosen itu untuk melihat progres kalian dan universitas itu untuk melihat progres kalian itu bisa buka di sini. Di MySkripsi. Nah, di MySkripsi itu kalau kalian mengumpulkan progres itu tulisannya itu adalah konsultasi gitu, konsultasi 1 sampai 10. Konsultasi 1 sampai 10 karena idealnya kalau skripsi itu bimbingan minimal memang 10 kali gitu. Tapi karena kita tuh kan rangkaian ya dari SKPA sampai TA ya gitu. Tapi yang kita memutuskan untuk yang wajib masuk ke MySkripsi itu hanya tugas akhir di produknya aja gitu. Nah, nanti silahkan kirimkan ini, tapi kalau di MySkripsi itu kan kita bisa mensubmit, cuman maksimal itu cuman 2 MB atau 20 MB atau berapa gitu, jadi sangat kecil. Jadi silahkan nanti kalian bikin folder di Google Drive kalian sendiri, kemudian nanti ditaruh linknya di situ. Jadi konsultasi 1 produknya apa kalian tulis, misalnya site plan, situasi, denah gitu. Nanti kalian inputkan Google Drive-nya. Jangan lupa untuk nggak dikunci ya, supaya Bapak Ibu tuh bisa buka. Gitu. Jadi selain evaluasi yang dilakukan di studio, Bapak Ibu juga bisa melihat progresnya di MySkripsi. Kemudian kalau kalian bimbingan, progres dari MySkripsi yang dilihat atau dicek Bapak Ibu itu bisa inline dengan apa yang akan kalian konsultasikan. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk produknya standar ya, tugas akhir, transformasi desain, site plan, situasi, denah, plan, denah tampak potongan, utilitas, rencana utilitas, dan itu untuk rencana-rencana itu silakan nanti dikonsultasikan ke pembimbing masing-masing apa aja yang perlu. Karena biasanya beda fungsi bangunan, beda pendekatan, itu rencana-rencana yang harus ditampilkan itu beda-beda gitu. Sama 3 dimensi ya, 3 dimensi view-nya indoor dan outdoor. Nah, itu juga silakan dikonsultasikan ke pembimbing masing-masing apa saja yang perlu ditampilkan untuk produk 3D view-nya. Gitu, ada pertanyaan teman-teman? Semoga cukup jelas untuk tugas akhir periode ini. Nanti ini akan Budila update lagi ya. Budila kirimkan kembali. Ini Mbak Saida ada nggak ya? Mbak Saida ada nggak?
Mbak Saida nggak ada. Oke, berarti target terdekat itu adalah mengumpulkan map biru ya, mengumpulkan map biru dan progres ke konsep transformasi desain. Kemudian tolong segera diisi Google Drive-nya ya. Google Form-nya ya, sehingga nanti Bu Dila bisa input ke My Skripsi. Semoga aja bisa, karena yang tahun lalu tuh kita banyak banget, terus akhirnya nggak bisa Bu Dila masukin by system gitu, jadi harus ngisi sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau misalnya nggak bisa Bu Dila masukin lewat sistemnya Bu Dila, berarti kalian harus isi sendiri-sendiri. Oh, ini juga ada pertanyaan, kalau misalnya sertifikatnya online apa perlu dilegalisir juga atau cukup di print? Kalau nggak salah sih yang tahun lalu harus dilegalisir ya. Cuman nanti coba Bu Dila tanyakan Mbak Saida lagi. Kemarin itu yang tahun lalu perlu dilegalisir juga atau enggak untuk syarat pemberkasan wisudanya. Nanti ditunggu dulu ya. Kayaknya sih harus dilegalisir. Cuman Bu Dila pastikan kembali deh ya untuk syarat wisuda soalnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, kalau di apa namanya? Di studio itu kalian silakan bawa tumbler masing-masing. Di situ ada dispenser. Nanti kalau misalnya galonnya tinggal 2, kalian punya jatah 4 ya. Jadi nanti kalau tinggal 2 silakan hubungi Mbak Saida untuk nanti dipesankan. Kemudian di situ ada printer, silahkan kalian boleh pakai printernya. Nanti kalau tintanya habis, silahkan hubungi Mbak Saida, tapi kertas tolong bawa sendiri, gitu. Kemudian untuk kloter 1, nanti Bu Dila dibantu oleh Faisal ya. Faisal silahkan tunjuk satu partner untuk nanti membantu. Kemudian di kloter 2 ada Adi sama Ubay. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan, tolong nanti Bu Dila disampaikan ke Adi atau Ubay gitu. Karena kita banyak ya periode ini. Oh, dan selain kita periode ini angkatan 2020 ada tambahan dari periode 3 kemarin yang perpanjangan. Tapi insya Allah yang periode 3 itu kemungkinan akan ujian lebih dulu di bulan Mei. Adakah ini yang periode 3? Ini seharusnya Bu Dila nulisnya sosialisasi tugas akhir periode 4 ya. Jadi kita ada di periode 4, yang periode 3 kemarin itu ada 13 orang. Kalau nggak salah ada 13 orang. Jadi yang 13 orang itu yang daftar kembali baru 10 orang itu masuk ke kloter 1. Oke, jadi jangan lupa nanti kalian sering-sering ngelihat websitenya untuk BAPS ya. Jadi kalau misalkan ada slot langsung kalian daftar supaya nanti kalian nggak harus BAPS setelah deket-deket ujian gitu. Atau setelah ujian bahkan. Jadi mending di awal aja. Karena kalau kalian nggak BAPS nggak bisa wisuda. Kan sayang udah kalian ujian tapi nggak bisa nggak bisa wisuda September gitu karena nggak punya BAPS. Oke gitu. Udah ya berarti kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada feedback lagi, nanti Budila akan sering-sering ke studio, mungkin seminggu bisa bisa setiap hari, bisa sehari sekali, bisa 2 hari sekali untuk checking ya. Jadi pastikan kalian standby selalu ada di studio. Nggak boleh kalian itu datang pagi kemudian cabut terus sore absen lagi apa itu. Jangan kayak gitu. Jadi selesaikan tanggung jawab kalian, tinggal sebentar lagi kerjakan sebaik mungkin. Semoga nanti kita bisa lulusnya bareng-bareng gitu ya.
Kan kalian juga pengen kan dapat hasil yang maksimal gitu, cepat lulus. Itu jadi tolong kerjakan baik-baik. Ini tinggal tinggal yang terakhir ini ya. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Budila Eh, tutup kalau nggak ada pertanyaan. izin Ada ya, pertanyaan? mungkin, Iya. Iya, Di. mungkin eh, mungkin setelah ini mau minjem Zoom-nya mungkin untuk membahas terkait yang kemarin ada wisuda jurusan dan pameran untuk saya itu sama teman-teman. Oke. Oke, boleh. Nanti silahkan juga tunjuk bendahara ya. Tunjuk bendahara ya, Adi. Untuk apa namanya? Mengkoordinir. Nanti kalau udah silahkan hubungi Mbak Saida ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kalau gitu Budila tutup. Budila izin live Zoom meeting ya. Nanti silahkan kalian meeting bersama teman-teman yang lain. Budila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Budila izin. Terima kasih, Mbak.